3 poin, itulah target Timnas Indonesia dan pelatihnya Patrick Kluivert ketika Timnas Indonesia bertandang di markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga matchday ke-7. Kembali bertemu dengan kami dalam program Bincang Bola Jawapos.com, dan seperti yang sudah saya katakan di awal, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana perjuangan Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, dan laga terdekat adalah melawan Australia di markas mereka, kemudian akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret. Ini merupakan sebuah tekad yang kuat bagi Timnas dan pelatih baru Patrick Kluivert untuk bisa mendapatkan poin supaya bisa lolos langsung dan setidaknya bisa tetap ada asa atau harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama saya sudah ada Bung Dimas Ramadan, rekan saya yang masih setia dalam obrolan-obrolan terkait sepak bola. Bung Dimas, sekarang kita akan membahas terkait Timnas Indonesia. Sebentar lagi Timnas akan melawan Australia. Besok, betul. Besok tanggal 20 ya, Maret. Hari Kamis. Dan saya rasa juga tidak mudah ya. Tidak mudah jelas. Karena bermain tandang kan? Iya, bermain tandang. Satu faktor utama. Dan juga Australia kita tahu secara ranking sangat jauh ya. Iya. Dia itu ada 26 kalau nggak salah tuh. Ranking 26, sedangkan kita masih 131. 125 secara tapi 131. Berarti selisih 100 lebih ya? 100 lebih. 105 ya. Lah di gapnya antara kita dengan Australia. Iya, secara peringkat FIFA memang cukup jauh ya. Dan secara mungkin secara kualitas kita tahan dulu karena memang kita flashback dulu ke belakang ya terkait rekor pertemuan. Iya. Indonesia bisa dikatakan kalau ketika bertemu dengan Australia hasilnya memang sangat tidak bagus ya. Betul, sangat-sangat parah, bahkan bisa dibilang parah kali ya. Karena kalau kita melihat ke belakang tuh 20 pertemuan dan kita itu cuma menang sekali. Nah itu. Sekali itu juga udah terjadi udah cukup lama, 1981 tuh di masih zamannya udah lama, entah siapa nih. Kalau saya belum lahir itu masih jauh banget. Dan 1981. Iya, dan ketika kita bermain tandang dalam 5 kali laga di kandang Australia kita selalu kalah. Iya, untuk tandang kita nggak pernah menang. Bahkan seri pun juga enggak. Iya. Jadi memang sangat agak susah ya. Pasti susah banget. Tapi ingat, itu dulu kan. Sekarang timnas kita beda. Betul. Di pertemuan pertama kita bisa menahan imbang. Iya, dengan skuad yang kemarin September itu kita nahan 0-0 di GBK, dan tahun ini besok tepatnya mungkin ada penambahan pemain kan. Itu dia, ada 4 kan ya? Iya, 4. Itu 4. Dean James, Emil Audero, gawang, Joy Pelupesi, dan ada striker ya, Ole Romani. Ini striker yang kita tunggu-tunggu ya, pemain diaspora bagian depan yang akhirnya ada juga nih di bulan nanti, bulan ini Maret. Dengan skuad seperti ini, banyak sekali pemain-pemain diaspora, tentunya memang akan berbeda dengan pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia dahulu ya ketika melawan Australia. Bahkan legenda Timnas Australia, Tim Cahill, sempat bilang bahwa kualitas antara Australia dan Timnas Indonesia sekarang sejajar ya? Betul, setara. Ya, karena mungkin mereka juga melihat pemain kita saja sekarang ada 14 mixed heritage dan rata-rata juga abroad kan, di luar negeri, sedangkan yang di Liga 1 aja hanya ada 9 awalnya, terus Egy dicor jadi hanya 8. Itu ya nggak beda jauh lah dengan Australia yang juga banyakan di luar juga kan. Betul. Nah sebenarnya kalau seperti yang sudah saya katakan di awal ya, target 1 poin di markas Australia, kemudian 3 poin ketika Indonesia menjamu Bahrain. Iya. Saya rasa cukup realistis ya. Cukup realistis sih kalau mengingat dengan komposisi skuad yang ada sekarang. Terus juga kemarin kita modal 0-0 di Jakarta itu rasanya udah cukup, dan apalagi Australia kan sedang
kacau juga kasar kondisi timnya kan. Ada 10 pemain yang tidak bisa memperkuat kan ada ya? beberapa. Terus salah satunya Harry Souttar yang kita tahu di tembok kokoh di lini belakang Australia. Jadi itu bisa jadi dimanfaatkan, dan di depan tuh ada Mitchell Duck yang dia absen juga, padahal dia tuh top skor Australia padahal. Ya itu harusnya sih bisa jadi poin plus buat kita ya, memanfaatkan kelengahan lini belakang, dan mungkin tanpa adanya Harry Souttar dan lini depannya semoganya nggak setajam yang udah-udah. Iya, dan menariknya justru skuad timnas Australia itu tidak diyakini oleh warganet Australia sendiri. Mereka tidak yakin dengan skuad yang ada sekarang. Betul. Ini apakah ini kekhawatiran mereka terhadap skuad timnas kita atau seperti apa itu? Ya salah satunya itu, tapi satu sisi juga tadi pemain mereka tuh banyak yang cedera, kehilangan banyak itu lumayan banget buat mereka, dan ya dari starter kemarin saja katanya hanya 5 yang tersisa. Wih. Starter pas September itu. Iya. Dan ada satu yang sama sekali belum pernah bermain bersama timnas ya di Australia. Iya, bahkan ada berapa? Ada 4 atau ada 4 ya? 4, lumayan. Ya sebenarnya kalau melihat bagaimana komposisi timnas Australia, sebenarnya kita punya peluang cukup besar ya. Betul. Target 1 poin sangat realistis, namun untuk bisa mencuri kemenangan saya rasa juga bisa sebenarnya ya. Mungkin bisa, tapi rasanya mending jangan berharap, kurangin ekspektasi aja. Oke. Karena kita tahu ini kan tim baru dengan pelatih baru, dengan tim baru, maksudnya penambahan 4 pemain baru yang butuh waktu buat adaptasi. Terus dengan pelatih baru, taktik baru, strategi baru, semua di bawah Patrick Kluivert dari sebelumnya. Sintayong, rasanya mungkin ya realistisnya kita berharap 1 poin aja dulu mungkin ya. Nah, Bung Dimas, terkait pelatih baru, ini yang mungkin akan kita obrolin lagi ya. Patrick Kluivert menggantikan Sintayong. Pasti dong ketika Patrick Kluivert datang dengan tim yang berbeda, dengan asisten-asisten yang berbeda. Di sana ada Denny Lansat, kemudian ada Alex Pastor, dan ini menjadikan harus ada adaptasi lagi ya bagi pemain kita, pemain timnas, untuk bisa bagaimana membaca pola permainan yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Selama ini bersama STY, Sintayong, kita terbiasa dengan pola 3 back sejajar ya. 3-5-2 atau 3-4-3 ya. Nah, bagaimana dengan Patrick Kluivert sendiri? Karena saya baca-baca Patrick Kluivert ini cenderung kerap menggunakan formasi 4 back. Dan bahkan kita tahu lah Patrick Kluivert dari Belanda, dia juga seorang striker kan, mantan striker. Dia pernah bermain di Barcelona, AC Milan, dan tentunya gaya total football masih ada, tentunya ada di dalam diri Patrick Kluivert ya, sebagai orang Belanda. Pola 4-3-3 kemungkinan ya mungkin akan diterapkan, bahkan bisa juga dengan pola 4-2-3-1. Nah, apakah dengan pola seperti ini pemain-pemain timnas kita akan bisa cepat beradaptasi, atau mungkin Patrick Kluivert tetap mempertahankan dengan pola 3 back? Untuk formasi ini memang sebenarnya kita nggak tahu pasti ya, karena secara kalau dibilang total football apa enggak dengan komposisi rombongan Belanda masuk, mungkin kita berpikir ke sana. Tapi ketika pas pemanggilan komposisi pemain kemarin sebenarnya nggak banyak berubah juga dengan era Sintayong ya. Cuma ada penambahan Septian Bagaskara dan 4 diaspora baru. Itu jadi soalnya kayak kita berpikir apa ini mungkin bakal sama karena masih pertama kan, pertandingan pertama. Mungkin Kluivert belum berani buat terlalu banyak mengubah, atau ya kemungkinan itu ada sih dengan tetap menggunakan 3 back. Apalagi kan ada juga yang menyebut kedatangan Kluivert itu untuk menjaga kondisivitas di dalam tim ya. Sedangkan masalah taktik katanya ada yang bilang di Alex Pastor, yang selama ini juga ternyata bukan pelatih kaleng-kaleng juga. Dan dia menggunakan formasi itu 3 back juga. Jadi makanya bisa kemungkinannya tetap ada itu dengan 3 back, atau mungkin ya 4 back yang dengan sesuai skemanya Patrick Kluivert selama ini sih. Sebenarnya kalau dengan 4 back sebenarnya bisa sih diterapkan ya, karena komposisi pemain kita juga cukup memadai ya. Misalnya di sisi kiri, back kiri kita ada Calvin Verdong. Kemudian di back kanan kita juga memiliki Kevin Dix. Untuk back tengah bisa Messi Likers. Banyak pilihannya, Max dan ada JIZ, sang kapten.
Bisa juga Rizky Ridho di sana. Betul, kan. Rizky Ridho. Kemudian di tengah kita ada pemain baru yang baru Kemarin baru naturalisasi Joey Pelupesi. Kita di sana ada Tom Haye juga. Betul, dan juga masih ada Ivar opsinya. Oh, Ivar Jenner masih ada. Kemudian di depannya justru mengerikan saya kira. Iya, di depan sekarang kita bisa ada Ole Romeni. Kemudian Eliano Reinders. Eliano yang sama ini masih kerap diparkir di Sintayong. Plus jangan lupa Rafael Struijk ya. Nah iya betul. Jadi 2-3 itu bisa menjadi opsi sih, karena kan kita tahu di lawan Australia ini kita kehilangan 2 pemain ya. Oke. Ragnar Oratmangun karena akumulasi kartu dan Justin Hubner yang kemarin kartu merah pas lawan Arab Saudi. Untuk di belakang ya bener sih. Jay Izzes dengan Michel-Gers rasanya masih tetap di 2 kalau menggunakan 2 back atau 3 mungkin dengan Rizky Ridho. Ya. Di kanan kiri ini yang menarik karena ada persaingan ya. Dean James dan juga Calvin Verdong. Iya. 2 itu ya terlepas ada Arhan juga. Di kanan rasanya mungkin Kevin Dix sudah akan mengunci ya. Betul. Ketika waktu lawan Jepang aja dia udah kelihatan agresif, sayang cedera. Iya. Di tengahnya ini yang ya rasanya Tom Haye belum tergantikan. Nah, tinggal partnernya nih antara si Joey atau Ivar. Tapi untuk menjaga kedalaman sepertinya lebih ke Joey Pelupesi karena kita butuh pemain belakang, tengah belakang. Oke, Bung Dim, kita potong sebentar karena kita ada info menarik nih, Bung Dim. Oh iya. Terkait dengan laga Indonesia melawan Australia di markas Australia. Ya, bagi pembaca setia Jawa Pos, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan nonton bareng laga Indonesia melawan tuan rumah Australia dan sambil berbuka puasa, menyantap makanan buka puasa, ada kabar menarik karena Merkur Jakarta Batavia menggelar nobar dan juga berbuka puasa dengan tajuk Nobar Iftar Merkur Jakarta Batavia bertempat di Malaka Restoran. Itu digelar pada Kamis 20 Maret bertepatan dengan laga Timnas Indonesia melawan Australia. Iya. Dan ingat, tentu tidak gratis ya. Iya, betul. Teman-teman pembaca setia Jawa Pos hanya dengan 250.000 bisa menikmati berbagai hidangan yang disediakan oleh Merkur Jakarta Bahagia. Anda bisa berbuka puasa sepuasnya, menikmati makanan apa saja yang disediakan oleh Merkur Jakarta Batavia. Dan untuk reservasi bisa langsung kontak atau DM di sosial media Merkur Jakarta Batavia. Ini untuk siapa saja, silahkan mengajak teman, silahkan mengajak pacar, silahkan mengajak istri, anak, keluarga juga bisa. Ataupun tetangga RT juga bisa. Betul. Kesempatan kan habis nonton Timnas jam 4, habis itu buka langsung makan enak. Iya, kapan lagi dong kalau nonton Timnas sambil makan enak, sambil ya dukungan Majalah Jawa Pos juga sangat dibutuhkan ya untuk bagaimana perjuangan Timnas Indonesia bisa menghadapi Australia, bisa meraih poin. Betul. Nah, kita lanjut Bung Dimas. Iya. Ada yang menarik ketika sisi kiri ini kan penuh ya, ada Verdong dan juga Dean James. Ketika Patrick Kluivert akan memaksakan atau memainkan pola 4-3-3, saya lebih condong ketika Kevin Verdong menjadi bek kiri, kemudian Dean James bisa menjadi gelandang penyerang kiri. Oke. Karena selama ini di klubnya, Dean James ini juga sempat bermain sebagai gelandang atau winger kiri. Iya. Dengan komposisi ini saya rasa cukup paten ya untuk bagaimana daya dobrak Timnas Indonesia di sektor kiri. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Kalau kepepet mungkin bukan hal yang nggak mungkin, tapi kalau kita ngeliat dengan stok sekarang, walaupun Ragnar nggak ada ya, itu masih ada si Rafael Struijk atau bahkan mungkin Eliano, masih ada opsi rasanya mungkin nggak kecil ya, tapi nggak menutup kemungkinan. Iya. Karena ya Dean James didatangkan memang direkrut dengan naturalisasi untuk menjadi pesaingnya Calvin Verdong kan. Iya. Jadi itu sih mungkin seandainya Ragnar
memang absen ya udah itu. Untungnya mungkin karena nggak ada Witan dan Egy ya. Mungkin kalau ada mereka berdua, itu mereka yang akan dipasang tuh di kiri itu. Oh iya, Egy dicoret karena cedera, ya? Egy itu udah cedera dari 1 Maret kalau nggak salah. Ketika Dewa melawan Persik Kediri dia cedera dan udah menepi 2 pertandingan dan akhirnya ya cederanya mungkin belum pulih dan akhirnya dicoret. Dan Witan tidak dipanggil ya? Witan tidak dipanggil karena memang menit bermain yang didapat di Persija juga sangat minim ya, jadi ya rasanya dapat dipahami sih. Iya. Dan memang dari awal memang Patrick Kluivert sudah mewanti-wanti bahwa pemain yang menit bermainnya minim di klubnya itu siap-siap tidak akan dipanggil, dan itu menjadi kenyataannya, Bu Dima. Iya. Ada beberapa pemain yang di eranya STY kerap dipanggil akhirnya tidak dipanggil. Tapi yang justru yang nggak dirugikan karena cederanya Egy ya. Karena Egy penampilannya lagi bagus, pokoknya lagi on fire bersama Dewa United. Tapi mereka dari wakil Dewa United masih ada Ricky Kambuaya kan di sana. Iya, untuk di gelandang. Nah, ada hal yang menarik ketika posisi dari lini tengah itu harus, apakah Marcelino Ferdinand yang selama ini memang menjadi andalan STY akan mendapat tempat ketika di era Kluivert ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya rasa. Untuk melihat komposisi sekarang dengan posisinya yang gelandang serang, rasanya Indonesia masih belum punya ya yang sekarang. Karena Dean James bek kiri, Joey Pelupesi gelandang tapi dia lebih ke bertahan. Mungkin akan masih mendapat tempat di Patrick Kluivert. Ya itu tadi dengan mungkin Tom Hay dengan Joy atau Ivar di depannya ini akan ada Marcelino yang mungkin akan membantu melayani oleh Romani dengan 2 winger kita ya, antara entah Rafael Strike atau mungkin Dean James tadi atau mungkin dengan Eliano Reinders. Atau bisa dibilang nanti Marcelino ini akan menjadi pemain yang difungsikan sebagai pemain nomor 10 ya. Harapannya begitu. Bisa ya. Bisa jadi. Karena memang secara pergerakan, secara bagaimana mobilitas dia cukup tinggi kan. Iya, betul. Pemain nomor 10 adalah pemain yang harus memiliki seperti ini. Mobilitas tinggi, pergerakannya bisa tidak hanya satu posisi saja, tapi bisa kemana-mana ya. Bisa menjemput bola, kemudian bisa menjadi pengumpan, dan justru bisa juga menjadi sumber golnya. Bagaimana Marcelino Ferdinand sudah menunjukkan ketika lawan Arab Saudi kan kemarin dengan 2 gol ya. Ya saya rasa ketika Patrick Kluivert akan tidak memberikan tempat ya sangat disayangkan ya. Bagaimana kemampuan Marcelino ini sudah menunjukkan ketika lawan Arab Saudi ya. Iya betul. Ya, nah terkait dengan peluang nih, ya peluang lawan Australia akhirnya 1 poin ya, itu saya rasa realistis. Kemudian lawan Bahrain 4 poin ya nanti tanggal berapa itu? 25 kan ya. Bahrain 25 lawan, di sini Jakarta. Dan bermain di Indonesia kan, di GBK. Kemudian ketika Indonesia bermain di Bahrain imbang kan itu 1-1 kan. Betul. Nah, target 3 poin tentunya tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya bagi kita ya. Dan memang harus ya. Karena kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu, rasanya buat peluang kita lolos langsung ke Piala Dunia kan, karena Piala Dunia ini kan hanya 2 tiket ya di putaran ini. Di juara grup dan runner up. Juara grup kita tahu udah ada Jepang yang sejauh ini untuk grupnya Indonesia kan, untuk grupnya grup C. Di runner up ini yang masih jadi tanda tanya, karena Australia 7 poin tapi kita punya 6, Arab Saudi punya 6, Bahrain punya 6, dan Tiongkok juga punya 6 poin juga, iya. Jadi semuanya masih punya peluang yang sama, dan ya memang kita harus bisa menang lawan Bahrain. Dan nanti di Juni juga masih ada lawan Tiongkok, dan Tiongkok itu kandang dan Jepang tandang. Di Tiongkok itulah harus banget wajib menang. Tiongkok, Bahrain 6 poin, di Australia syukur-syukur bisa 9, tapi 1 poin juga cukup, 7. Di Jepang ini yang kita udah nothing tulus aja. Karena terlalu berat juga dengan Jepang kan. Target besar, harapan besar tentunya bisa lolos langsung ya. Dengan berada di posisi 1 atau 2. Betul. Kalau 1 memang nggak mungkin ya. Posisi runner up ya. Runner up 1 udah nggak mungkin, karena itu pasti milik Jepang. Tapi sebenarnya ketika kita ya kepleset dan kita berada di posisi 3-4, kita masih punya peluang kan? Betul, masih ada. Itu kalau kita posisi 3-4, kita akan maju ke round 4. Yang round 4 itu isinya juara peringkat 3 dan 4 di grup lain, di grup A dan B. Dibagi 2 grup kan? Nanti dibagi 2 grup dengan 1 grup 3 saling bertemu. Juara grupnya akan lolos langsung, dan
peringkat keduanya itu akan maju ke putaran kelima. Di putaran kelima ini yang krusial. Pemenangnya di putaran kelima ini kan akan melawan runner up juga di grup sebelahnya. Pemenang itu akan maju ke playoff interkonfederasi. Oh, jadi lawan tim dari konfederasi lain ya? Iya, di luar Asia. Nah, kayaknya di playoff ini akan lebih berat karena kita tahu akan ada dari tim Afrika, Australia, dan juga CONMEBOL, Amerika Selatan, juga di Amerika Utara yang tuan rumah, Amerika, Meksiko, Kanada itu juga lebih berat kayaknya rasanya kalau kita ke playoff. Betul. Semoga aja kita bisa lolos di putaran ketiga atau putaran keempat. Iya, harapannya justru di putaran ketiga ini ya. Dan itu dimulai ketika menghadapi tuan rumah Australia nanti ya. Betul. Tanggal 20 ya. 20 Maret dan 20. Kemudian menjamu Bahrain pada tanggal 25. Dengan target 4 poin, kemudian terus ketika Juni kita menghadapi Tiongkok juga di GBK kan? Iya, di GBK juga. Target juga harus 3 poin itu. Harus 3 poin wajib. Ketika kita bertandang di Jepang pada laga terakhir, ya kita udah nothing tulus saja nothing tulus. Syukur-syukur menang. Betul. Yang penting target lawan 3 poin ini. 3 poin lawan Tiongkok. Ya, 3 pertandingan lawan Tiongkok menang. Lawan Bahrain menang, lawan Australia 1 poin, terpenuhi ya. Iya, betul. Kita sudah bisa lolos langsung dengan posisi sebagai runner-up grup C ini ya? Iya, dengan harapan Australia kepleset juga setelahnya. Oh, karena kan kita masih di bawah sekarang. Betul, iya. Kecuali kalau kita menang lawan Australia, nah itu baru kita bisa mengontrol situasinya sih. Oke, dan kalau kita kepleset ya, kita masih punya peluang di putaran keempat ya. Dan syaratnya harus jadi juara grup juga ya. Betul. Untuk bisa lolos ya. Ya, kita sama-sama berharap tentunya ini menjadi sebuah prestasi besar bagi timnas Indonesia kan. Meskipun kita masih memiliki beberapa laga, namun setidaknya laga-laga itu kita akan bisa dengan tekad kuat, dengan harapan besar bisa meraih poin yang sudah ditargetkan. Dan kita gimana? Harus terus mendukung timnas Indonesia kan? Betul, harus wajib banget. Jangan lupa dengan 2D, doa dan dukungan. Betul. Itu harus selalu kita nyalakan ya, kita kobarkan ketika timnas Indonesia bermain dimanapun itu juga. Dan kita selalu berharap juga bagaimana timnas ini selalu termotivasi, karena ini adalah Piala Dunia yang kita harapkan bersama bagi bangsa Indonesia, iya kan? Iya. Kita ada momentumnya. Betul. Bisa lolos tahun depan. Tahun depan dari 26 kan? Iya. Oke. Terima kasih, Bung Dimas. Ya, cukup menarik. Ya, kita sama-sama berharap dan berdoa. Dan saya ingatkan lagi bagi pembaca setia Jawa Pos untuk meramaikan acara Nobar Iftar Mercure Jakarta Batavia di Malaka Restoran. Kita berbuka puasa, bersantap menu-menu yang disediakan Mercure Jakarta Batavia sambil nonton bareng timnas Indonesia melawan Australia. Betul. Kapan lagi ya? Iya, kesempatan kita. Dan tentunya tidak gratis seperti yang saya katakan. Dengan 250.000 bisa menikmati menu yang disediakan dari Mercure Jakarta Batavia. Bukan hanya di acara Australia lawan Timnas Indonesia aja. Ya. Ntar di kedua, ketika kita melawan Bahrain di GBK, Mercure Jakarta Batavia juga akan mengadakan nobar juga ya. Dan itu lebih pas ya, karena kita buka puasa, habis itu nonton ya. Iya. Karena malam ya pertandingannya. Pertandingannya malam. Ya itu, pembaca setia Jawa Pos, jangan lupa juga pada tanggal 25 ketika Timnas Indonesia menjamu Bahrain, digelar juga acara Nobar Iftar Mercure Jakarta Batavia di Malaka Restoran. Silahkan merapat dan siapkan uang 250.000 untuk menikmati berbagai hidangan buka puasa dari Mercure Jakarta Batavia. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa juga follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terkait sepak bola baik itu dalam negeri maupun luar negeri, terutama kompetisi lokal kita, Liga 1 dan juga berita-berita terkait Timnas Indonesia. Cukup sampai di sini. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga.